Ayo Le, mangkat. Selawan. Siap mangkat. Siap Ki. Ya, mulane kamu itu sekolah yang pinter, biar dapat kerjaan, terus dapat bayaran yang gede, supaya kamu bisa beliin bapak motor, Le. Yogyakarta tidak hanya dikenal memiliki pesona wisata yang memukau, tapi juga merupakan daerah yang syarat akan nilai sejarah. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya objek wisata sejarah. Salah satunya adalah bangunan-bangunan peninggalan masa lalu. Seperti yang terdapat di sepanjang Malioboro ini, banyak dijumpai bangunan kolonial atau secara umum masyarakat Jogja menyebutnya loji. Dari sekian banyak bangunan kolonial tersebut, terdapat bangunan yang memiliki ukuran besar. Bangunan tersebut adalah Benteng Vredenburg yang terletak di kawasan titik 0 km. Benteng Vredenburg merupakan saksi bisu adanya pemerintahan kolonial Belanda di Yogyakarta. Benteng Vredenburg berarti benteng perdamaian. Akan tetapi dilihat dari bentuk bangunannya, Benteng Vredenburg lebih tepat disebut sebagai benteng pertahanan militer. Benteng pertahanan militer ini dilengkapi dengan adanya parit atau jagang yang mengelilingi sisi luar benteng. Parit ini memiliki kedalaman 1,5 meter dan lebar sekitar 11 meter, dan keberadaan jagang ini berfungsi sebagai lapisan pertahanan setelah tanah lapang yang ada di depannya untuk mengantisipasi serangan dari berbagai arah. Kemudian jembatan ini sebagai sarana melewati parit menuju ke pintu masuk. Dahulu jembatan ini disebut jembatan angkat karena dapat diangkat dan diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Seiring dengan kemajuan teknologi, terutama peralatan perang, maka jembatan ini diganti dengan jembatan biasa seperti yang tampak seperti saat ini. Selanjutnya, pintu masuk yang berbentuk lorong atau gapura yang terletak di sisi barat dan timur. Karakteristik bangunan kolonial pada Benteng Vredenburg tampak pada ornamen pintu masuk berupa relung atau ark. Parit, jembatan angkat, dan pintu masuk merupakan satu kesatuan yang merupakan ciri khas sistem pertahanan militer Belanda. Selain parit, Benteng Vredenburg juga diperkuat dengan adanya tembok atau benteng keliling yang memiliki ketebalan lebih kurang 1 meter. Tembok ini berfungsi sebagai tempat pertahanan, pengintaian, dan juga penempatan meriam-meriam kecil maupun senapan. Saat ini saya berada di salah satu sudut benteng. Tempat ini disebut sebagai bastion yang berfungsi sebagai tempat pengintaian dari segala arah. Benteng Vredenburg memiliki 4 bastion yang pada awal pembangunannya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I diberi nama untuk masing-masing sudut. Jayapurusa Timur Laut, Jayaprayitno untuk sudut tenggara, Jayawiseso untuk barat laut, dan Jayaprakosaningprang barat daya.
Salah satu ciri benteng pertahanan militer adalah adanya storage sebagai tempat penyimpanan peralatan militer seperti senjata ringan, senjata berat, kendaraan perang, dan juga untuk penyimpanan keperluan logistik. Selain sebagai tempat penyimpanan senjata, bangunan-bangunan lain di Benteng Vredenburg juga diperkirakan memiliki fungsi lain, seperti sebagai kantor administrasi, gudang, tempat tinggal, barak prajurit, dan juga ruang perawatan senjata. Kompleks bangunan Benteng Vredenburg tersusun dari beberapa material konstruksi. Salah satu ciri utama bangunan kolonial adalah penggunaan campuran bligon pada pembuatan dinding bangunan. Dan selain itu juga penggunaan kayu pada kerangka atap, tiang, pembuatan pintu, boven, dan juga jendela. Secara keseluruhan, bangunan di Benteng Vredenburg mencerminkan arsitektur tropis. Ini tampak dari tingginya atap dan banyaknya ventilasi di setiap sisi bangunan untuk sirkulasi udara. Halaman tengah dari bagian dalam Benteng Vredenburg ini dahulu digunakan untuk gelar pasukan, latihan militer, dan juga upacara militer. Benteng Vredenburg yang merupakan bangunan peninggalan masa kolonial Belanda masih terjaga kelestariannya hingga saat ini, meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan fungsi. Hal ini tentunya menarik untuk kita kupas jejak-jejak sejarahnya. Benteng Vredenburg dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan Gubernur Belanda Nicolaas Harting yang sudah berdiri sejak tahun 1760 meski sangat sederhana. Bangunan tersebut dibangun dengan bentuk bujur sangkar yang di keempat sudutnya terdapat seleka atau bastion. Kemudian pada masa selanjutnya, Gubernur Belanda W.H. van Ossenburg mengusulkan benteng dibangun lebih permanen dengan maksud keamanan lebih terjamin. Tahun 1767, penyempurnaan benteng mulai dilakukan di bawah pengawasan arsitek Belanda bernama Insinyur Frans Hak dan selesai tahun 1787. Selanjutnya, benteng ini diberi nama Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan. Tahun 1811, benteng dikuasai Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Sir Thomas Stanford Raffles. 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1816, benteng diambil alih kembali oleh Belanda. Tahun 1867, terjadi gempa hebat di Yogyakarta dan mengakibatkan sebagian besar bangunan benteng Rustenburg runtuh. Setelah diadakan pembangunan kembali, benteng Rustenburg berganti nama menjadi Vredenburg yang berarti benteng perdamaian. Hal ini sebagai manifestasi perdamaian antara pihak Belanda dan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Tentara Jepang menggunakan benteng Vredenburg sebagai markas militer, sekaligus ruang tahanan bagi orang-orang Belanda dan pribumi yang dianggap menentang kebijakan pemerintah Jepang. Pada masa kemerdekaan tahun 1945, pemerintah Republik Indonesia menggunakan benteng Vredenburg sebagai asrama dan penyimpanan logistik militer.
1948, seiring jatuhnya kota Yogyakarta ke tangan Belanda, Benteng Vredenburg dikuasai dan dijadikan markas tentara rahasia. Dalam tempo yang tidak lama, Tentara Pejuang Republik Indonesia dapat menguasai kembali benteng melalui pertempuran besar yang dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949. Ayo Le, berangkat. Ayo Le, mangkat. Selawan. Siap mangkat. Siap Ki. Yo. Alon-alon wae yo Le. Kaki bapak sakit. Ini pertanda bapak sudah tua Le. Yalah Pak. Ye. Beli motor ngono apa piye Pak? Mulane kamu itu sekolah yang pinter. Ya dapat kerjaan. Terus dapat bayaran yang gede. Supaya kamu bisa beliin bapak motor Le. Lagian Le, naik sepeda ini jauh lebih aman dan sehat. Alah, Pak Dunura gelem nukok kowe. Yo, ora ngono Le, wong yo durung duwe duit. Sesuk nek wis duwe duit yo tak tukokke motor. Aduh. Le, ini jalannya sudah bagus. Kita lanjutkan perjalanan ke Benteng Vredenburg. Oke, sebentar. Aku tua gitu. Jadi kangelan. Sudah belum? Siap. Alah. Saya beli barang iki wis ora apik. Walah. Iki wis tekan lho Le. Ning ndi Pak? Lha aku ya ora ngerti iki apa tengen. Dal tengen. Lah engko nek nang kiwa piye? Tuh, le. Untung nggak pakai motor ya Le. Wah iya. Wis ora tau ya. Ayo gak mlebu. Yo. Bapak dewangi nyurung. Jan. Kene. Ayo kene wae. Wis yo. Ya Le. Yo. Wah. Apik ya Le. Kok Pak apik iki cagar budaya to Lan? Ayo. Kowe rono. Bapak ke sana. Nanti kita ketemu ya Le. Loh, tapi mau ngapain? Loh. Kita cari spot foto yang bagus toh Le. Walah, tak kira ada apa to ya, Pak? Ben koyo perang zamane serangan umum 1 Maret. Loh, Pak,
Eling, iki wis zaman merdeka lho, Pak. Waduh, iya. Bapak lupa. Yo wis, kita cari bareng aja ya, Le. Yuk, Yuk. ke sana. Ya. Pak, kayak senapan tapi kok gede, Pak. Kayak nggak apa, Pak? Itu bukan senapan, Terus? tapi meriam, Le. Oh, Karena meriam. senapan nanti kecil, terus Oh. nggak bisa untuk foto-foto. Nggak nembak ngono kuwi. Ha-ha. Lanjut, kayak patung yo gede. Kayak yang gue foto. Lah iya nggak foto-foto. Oh. Le. Iya. Kowe mengko neng cedak patung kuwi ya. Patung kono kuwi. Oh. Terus? Terus mengko seolah-olah kowe ngomong karo patung kuwi. Terus tak jepret. Ganti, Pak. Yo cedak nang nggon patung kuwi mengko ya. Oh iya, saiki Ya. wae po. Ya. Wes. Ah. Ya. Genten Bapak. Eh? Genten Bapak sing Genten tak Bapak foto. Iya. Saka ngendi iki? Yo, saka kono le. Oh iya. Ah, tekan ini. Kurang mundur. Semene? Mundur nah. Dek, nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Kowe iki piye to, Le? Maaf, Nggak Mbak. apa-apa, Pak. Namanya juga anak-anak. Mbaknya jadi terganggu. Enggak, Pak, nggak apa-apa. Iya. Mbaknya duduk sendirian di sini sedang apa ya? Oh, ini loh, Pak. Saya lagi baca buku tentang Museum Benteng Frederik. Oh, museum. Iya. Museum itu apa? Sama buat apa? Ini museum tentang sejarah perjuangan kemerdekaan. Tapi kalau ingin tahu lebih lengkap informasinya, mendingan kita cari informasinya aja yuk, Pak. Oke, ayo Le, kita ikut Mbaknya, ya. Benteng Frederik saat ini digunakan sebagai museum khusus sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta. Sebagai museum khusus sejarah, koleksi-koleksi museum selalu berorientasi pada peristiwa-peristiwa sejarah, baik dalam merintis, mencapai, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Koleksi yang disajikan berupa foto, lukisan, dan benda-benda bersejarah saksi peristiwa dalam perjuangan kemerdekaan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, khususnya tentang sejarah. Museum Perjuangan itu kan yang di dekat pojok Benteng Wetan itu ya, Pak? Sok tahu. Ngerti-ngerti ini. Jadi sini toh, Pak. Wow, Bapak ini pengalamannya oke, Le. Bapak itu betul, Dek. Tapi ngomong-ngomong, Bapak pernah ke sana belum? Belum. Museum Perjuangan di sana, di sini bentuknya sama. Bentuknya berbeda, tapi koleksinya hampir sama. Untuk bentuk yang Museum Perjuangan, itu arsitekturnya merupakan perpaduan antara gaya Romawi kuno dan gaya Timur. Dan biasa dikenal dengan bentuk model round temple. Oh, round temple. Ya. Nah, kalau tugas dan fungsi dari pengelola museum itu meliputi apa aja, Pak? Oke, nanti untuk bicara tentang itu, mana kita tempat yang enak sana ya, biar lebih nyaman. Oh ya, ngomongnya. cocok yuk. Ya, mari silakan. Oh, silakan. Duduk sini. Sini aja, Le. Ya. Ah. Wah, kalau di sini ngobrolnya nyaman ya, Pak ya? Ya, dan agak isis silir. Adem, Pak. Ada. Ya. Pak, yang tadi saya tanya itu, Pak, fungsi dari museum sendiri itu terkaitnya meliputi apa aja, Pak? Jadi sebetulnya fungsi pokok museum adalah pelestarian. Jadi melestarikan koleksi-koleksi yang dikelolanya, ya, baik itu fisiknya maupun informasinya. Nah, di dalam pelestarian itu sendiri ada kegiatan lain yang dikenal dengan pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Kalau perlindungan itu sendiri adalah apakah untuk melindungi koleksi yang ada di museum itu, Pak? Salah satunya itu supaya tidak hilang. Iya, Tetapi iya.
Yang dimaksud pelindungan di sini lebih berorientasi pada menjaga kondisi koleksi tersebut supaya jangan sampai rusak. Oh, perawatannya Pak ya. Ya, dijaga jangan sampai rusak. Meskipun sudah terlanjur rusak, itu perlu ditindaklanjuti ya dengan kegiatan yang namanya konservasi. Rekonstruksi merupakan salah satu kegiatan konservasi kuratif atau kimiawi yang bertujuan untuk menggabungkan bagian-bagian keramik yang pecah. Objek yang digunakan dalam rekonstruksi ini keramik hasil temuan bawah air. Tahapan dalam rekonstruksi ini adalah: pertama, pembuatan media penyangga keramik yang terbuat dari plastin. Media ini bertujuan untuk menyangga agar keramik tidak mudah bergeser. Kedua, pembuatan bahan penyambung keramik dengan ancor yang dilarutkan dalam pelarut Aquades. Ancor merupakan bahan perekat yang berasal dari protein hewani. Ketiga, proses penyambungan bagian keramik yang pecah mulai dilakukan setelah keramik diletakkan pada media plastin. Selanjutnya, keramik diolesi dengan bahan perekat ancor. Sedangkan konservasi preventif atau manual merupakan tindakan pencegahan berbagai ancaman kerusakan pada koleksi museum yang bertujuan untuk memperpanjang usia koleksi. Salah satu tindakan dalam konservasi ini adalah menghilangkan akumulasi debu pada permukaan koleksi. Kalau pemanfaatan itu sendiri maksudnya bagaimana ya? Nah, untuk segi pemanfaatan adalah bagaimana museum itu mampu memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama koleksinya, ya. Itu biar informasi yang ada di balik koleksi itu bisa diketahui oleh masyarakat. Salah satunya bisa melalui pameran. Di samping itu juga museum dapat dipakai untuk sumber-sumber penelitian, sehingga mereka bisa memanfaatkan museum ini sebagai objek kajian. Kemudian tentang pelayanan museum itu sendiri seperti apa ya Pak ya? Nah, kalau pelayanan sebetulnya adalah sebagai bentuk fasilitasi ya, karena unsur di museum itu ada dua, yaitu pendidikan dan rekreasi. Kemudian museum juga bisa dimanfaatkan untuk melayani masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan. Ketika mereka mencari informasi tentang kesejarah ataupun berkegiatan di sini, bisa kita melayani komunitas untuk berkegiatan di museum juga bisa. Rame makanya ya. Nah, ini kalau arah pengembangannya nanti ke arah mana Pak? Nah, kalau pengembangan itu lebih berarah meningkatkan potensi yang ada di museum. Kegiatan pengembangan meliputi pengkajian atau penelitian, promosi, publikasi, dan revitalisasi. Pengkajian atau penelitian yang dilakukan terhadap koleksi museum diharapkan dapat memberikan peningkatan nilai informasi dari koleksi yang bersangkutan. Baik informasi tentang nilai penting kesejarahan, juga informasi tentang kesehatannya atau kondisinya. Promosi dan publikasi pada dasarnya adalah kegiatan sosialisasi tentang museum dan koleksi-koleksinya kepada masyarakat. Dari promosi ini, diharapkan masyarakat akan tahu tentang Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta dan menumbuhkan minat untuk berkunjung ke museum. Revitalisasi adalah usaha-usaha untuk menghidupkan kembali museum yang disesuaikan dengan kebutuhan ideal sebuah museum. Saya baru tahu Pak. Terima kasih sekali Pak. Nah, kalau tadi tidak tahu kalau ini museum, Bapak kesini tadi mau ngapain? Gini loh Pak, pertama ini saya mengantarkan anak saya ini untuk mengerjakan tugas dari sekolah, motret bangunan sejarah Pak. Oh, seperti itu. Ya. Jadi Bapak tidak kesini, datang ke sini itu sudah betul. Karena apa? Karena museum ini merupakan museum khusus sejarah, merupakan bangunan peninggalan sejarah yang koleksinya juga lumayan lengkap dan juga merupakan satu bangunan bersejarah kebanggaan masyarakat Jogja, Pak. Gini, untuk spot yang lebih bagus ada nggak Pak? Oh, banyak yang bagus-bagus, keren-keren loh Pak. Gitu toh? Oh gitu, kalau begitu mana Le? Mau nyari spot yang lebih bagus nggak? Gimana? Apa saya anterin? Nah, Mau? Ya. Kamu ini kalau
lihat mbaknya aku langsung sumringnya. Ya kalau gitu monggo silahkan. Iya. Mau cari di mana spotnya silahkan dipilih. Ini bagus-bagus semua. Ya Pak, begitu saya terima kasih sekali ya Pak ya. Nah, ya, Terima betul. kasih. Sama-sama. Ya, ya. Ya, monggo Pak, silahkan. Ayo, Mau ayo. cari di mana yang bagus. Wah, kok Njok. Waduh. Wes. Ah, Ya. Museum Benteng Frederick Yogyakarta merupakan lembaga yang bertugas mengumpulkan, merawat, mengawetkan, meneliti dan menyajikan, serta melestarikan warisan budaya. Karena tugas-tugas tersebut, museum memiliki posisi sangat strategis sebagai jendela zaman. Kolaborasi antara penataan ruang pamer dengan kegiatan-kegiatan masyarakat secara sinergis akan menjadi daya tarik dan menginspirasi pengunjung Museum Benteng Frederick Yogyakarta untuk belajar dari sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itulah ucapan Bung Karno dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1966. Saksikan terus persembahan video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share YouTube channel Museum Benteng Frederick Yogyakarta.